rekan-rekan Five TV, berjumpa lagi dalam liputan daring Five News. Gimana kabarnya nih rekan-rekan Five TV? Semoga baik-baik aja ya. Kegiatan promosi berbayar atau yang biasa dikenal dengan paid promote dan endorsement yang dilakukan di media sosial Instagramnya para influencer dinilai sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan dapat lebih mempengaruhi para pengikutnya untuk membeli produk yang dipromosikan. Sehingga kegiatan promosi berbayar tersebut akan membawa berbagai keuntungan. Berikut liputan selengkapnya. Komunikasi dan pertukaran informasi saat ini semakin cepat dengan menggunakan media sosial. Salah satunya adalah dengan menggunakan Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Melihat banyaknya pengguna Instagram di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan Instagram untuk memasarkan produk baik barang ataupun jasa. Banyak cara yang dilakukan oleh penjual di Instagram untuk memasarkan produk yang mereka jual. Salah satunya adalah dengan beriklan. Instagram sendiri menyediakan fitur untuk beriklan yang bernama Instagram Ads. Namun selain beriklan menggunakan layanan Instagram Ads, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan paid promote atau endorsement dan menggandeng para selebgram atau influencer yang ada di Instagram. Kalau perbedaan jelas berbeda dari paid promote dengan endorse. Kalau di gue pribadi, paid promote tuh kayak cuma materi yang kita repost gitu. Sedangkan endorse tuh ada barang dan ada fee juga. Sedangkan paid promote cuma fee gitu. Kalau untuk fee-nya ya berbeda tergantung kemauan klien. Kayak endorse dia mau video atau mau foto atau bahkan instastory doang gitu-gitu. Kalau paid promote ya biasanya cuma satu repost aja sih biasanya gitu di instastory. Kalau paid promote setiap ada paid promote ataupun endorse yang masuk selalu sebelumnya gue saring dulu, kayak gue lihat dulu all shop ini mungkin trusted atau enggak kemungkinannya, dan kayak masuk nggak ke kalangan followers gue. Kayak misalnya ada all shop yang judi online, all shop kayak jual followers yang mungkin nggak masuk ke, yang gue bilang ini nggak masuk ke followers gue, mungkin di influencer lain masuk tapi kalau di gue enggak, jadi itu mungkin gue tolak. Kayak Salah satu tujuan seseorang menggunakan layanan Instagram Ads, paid promote ataupun endorsement adalah untuk mengenalkan serta memasarkan produk. Lantas, manakah yang lebih baik dan lebih efektif digunakan untuk mengenalkan serta memasarkan produk ke masyarakat di Instagram? Awal mula kenapa gue coba buat PP itu ya karena kayak obrolan-obrolan teman gue yang bilang ayo coba PP di artis kayak gitu, kaitannya bakal insight-nya tuh bakal tinggi gitu. Ternyata menurut gue itu dari paid promote itu menurut gue itu tergantung dari kualitas all shop kita lagi, balik lagi ke all shop kita. Kalau misal dari feeds Instagram kita nggak buat tertarik buat si orang-orang, ya tetap aja kayak di skip aja gitu menurut gue. Sejauh ini yang gue rasain gitu kan, pas udah coba PP gitu, ternyata tuh nggak ada perkembangan sih menurut gue, kayak ya udah biasa aja gitu. Entah karena produk gue yang bikin orang-orang kurang tertarik atau gimana gitu, gue juga nggak paham sih. Nah, secara mendasar sebenarnya endorsement dan advertising sendiri pun sudah berbeda. Biasanya approach-nya advertising ke audiens itu lebih broadcast gitu ya, lebih massal, kemudian lebih satu arah dan lain-lain. Sedangkan kalau kita bicara endorsement, di sini sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor. Misalnya di sini ada proses personifikasi dari sebuah merek atau produk gitu ya. Misalnya kalau produk ini di-endorse oleh seseorang yang macho, maka ini produk akan mencerminkan personality itu, ya kan. Kalau produk ini dipakai oleh banyak sekali wanita cantik misalnya, itu mencerminkan kualitas produk ini kan seperti itu. Jadi endorsement itu memang membawakan juga efek personifikasi tersebut yang pertama. Kedua, endorsement itu lebih close. Sedangkan kalau kita melihat dari endorsement sendiri, kalau kita, itu efek closeness-nya atau kedekatan dengan audiensnya pun juga jauh lebih dekat. Karena setiap endorser tersebut, itu kan dia mengendorse produknya untuk dilihat oleh followers-nya misalnya. Berarti kan followers di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki emosi atau kedekatan terhadap dari tokoh yang dikagumi atau yang mengendorse produk tersebut. Sehingga efeknya memang jauh lebih berbeda dibandingkan advertising secara broadcast. That's why kalau menurut saya, kalau ditanya secara gamblang,
lebih baik memilih mana, endorsement atau advertising. Kalau kita lihat dari sisi efektivitasnya itu dari closeness-nya, dari kedekatannya, tentu saya akan lebih memilih endorsement. Ya, namun kalau kita menganalisanya dari pisau analisa yang lain, dan misalnya dari kemampuan untuk menyebarkan informasi, menjangkau audiens, mungkin advertising lebih unggul. Kalau kita bisa menemukan tokoh ataupun ya selebgram yang sesuai dengan karakteristik yang ingin kita bangun, tentu sangatlah ideal. Namun kan namanya realitas ya, nggak seluruh selebgram itu bisa fit into ke dalam produk yang ingin kita jual. Resiko-resikonya diantaranya kalau pakai endorsement, misalnya selebgram tersebut terlibat kasus hukum, narkoba, ataupun apapun itu, maka otomatis merek yang di-endorse-nya yang selama ini diceritakan itu terdampak. Nah, rekan-rekan 5TV, itu tadi liputan mengenai efektivitas promosi berbayar kepada sejumlah influencer di media sosial, khususnya di Instagram. Sekian liputan daring kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada ya. Saya, Siti Adirakania, melaporkan untuk 5TV. 5TV, be kreatif.